Pak Wahyudin adalah bagian dari keluarga kita. Kita saling menyapa, saling mengingatkan, ada pesan-pesan yang harus di ini. Kita harapan dan apa yang saya mau disampaikan buat kita atau juga untuk Om Haji. Silakan Pak Sarut. Ayo, silakan Pak. Penyerahan. Siapa mau kirim, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang pertama, kalau Pak Wahyu ini lettingku ini sebenarnya. Wah, super Dan sekali. sama-sama saya ingin memberikan motivasi kepada teman-teman yang masih ini. Saya sama-sama Pak Wahyu ini 5 tahun jadi cashier. Saya di PT Sahur Gading dulu, kami sama-sama. Sama-sama saya masuk, sama-sama kami permanen. Luar biasa. Dua angka lah. Jadi saya ingin memberikan motivasi ke teman-teman bahwa jadilah diri sendiri. Jangan kau jadi orang lain. Kalau kau jadi orang lain, kau akan tidak berhasil kau. Terbawa arus pasti. Kau akan terbawa. Jadi dirimu sendiri. Jadi saya, Pak Wahyu dengan beberapa teman termasuk hampir semua yang saat itu rata-rata dari Kesel dulu, termasuk Barisa itu. Jadi saya ingin memberikan motivasi ke teman-teman bahwa kalian casual itu jangan berkecil hati tapi semangat. Tunjukkan kinerjamu. Dengar. Karena kan kita sama-sama sekarang dinilai. Ya toh? Nilai kinerjamu sekarang dinilai juga sama dengan orang Pale. Cara penilaiannya. Karena sebelum kalian PKWTT ada beberapa teman-teman itu ke rumah. Dia menyampaikan apa yang harus kami lakukan untuk PKWTT apa segala macam. Ya saya sampaikan seperti ini. Ini yang harus kalian lakukan. Ya toh? Jadi ketika ada demo-demo ini saya sampaikan dulu, tahu dulu apa masalahnya. Kenapa kita harus demo? Ya toh? Karena saya dulu hampir korban. Ketika demo tahun berapa itu? Masih kayak apa pengurus serikat. Saya satu tim supervisor tidak ada yang masuk, kecuali supervisor lain masuk. Saya dengan beberapa tim pun tidak masuk. Dan saya yang tertipin waktu itu, tapi ya alhamdulillah karena ketulusan dan teman-teman, saya bisa seperti ini. Jadi diri sendiri, jangan jadi orang lain, jangan ikut-ikutan. Ketika ada teman-teman mengajak untuk ini, yakinkan dulu apa yang kalian kejar. Masuk akal tidak? Jadi jangan berkecil bahwa kalian akan seperti ini terus, tidak. Karena kami dulu seperti itu. Kapan kita permanen? Kapan kita ini? Tapi ketika kita melakukan dengan hati yang tulus, begitu ini ada program permanen. Dicicil lah satu-satu, dites. 10, 30 orang, 40 orang, akhirnya semua masuk. Ya toh? Saya 5 tahun kurang lebih, Pak Wahyu ya. Ya? 9 bulan, nanti 7 tahun, saya akan cepat. 5 tahun saya, karena memang saya belakangan. Super sekali. Saya casual paling belakangan, yang teman-teman lari ke Freeport ada 30, 40 orang. Pak Yohan itu mereka lari. Kami masuk ke casual. Dia karena sering banyak yang lari, permanenkan lah. Permanenkan. Jadi kalian belajar, jadi diri sendiri, jangan jadi orang lain. Itu. Jadi semangat, jangan apa? Teman-teman kadang memprovokasi, kita ini begini, jangan. Karena kalian apa kontramu habis apa segala macam, ya kalian sendiri yang kayak kemarin kan ada yang hampir tidak diperpanjang toh. Karena terlalu vokal apa? Bukan saya mentindas teman-teman, tapi saya hanya ingin memberikan semangat. Ketika ada sesuatu yang kalian mau kejar, pastikan dulu, yakinkan dulu, jangan ikut-ikut. Kalau bisa diskusi, kami diskusi, kami support apa yang menjadi teman-teman. Justru kami bangga ketika kalian bisa jadi deputi. Harapannya kapan seperti itu? Karena saya sudah 3 tahun, paling mungkin tinggal 2 tahun. Dan tak mungkinlah ke depan nanti kontraktor semua pasti ada yang begini. Amin. Yang saya bilang tadi, saya ingin memberi motivasi buat saya 5 tahun. Pak Rizal juga sempat jadi kontraktor. Jadi jangan pesimis lah, optimis. Hidup ini selalu optimis. Ketika kalian bekerja dengan ikhlas, minimal kalian mendapat, pasti ada kalian dapat lah. Minimal mungkin pada saat penilaian kinerja, kami sekarang ini ya, mungkin Pak Linus kenapa terlambat datang meeting PPI Pak Indonesia. Saya mungkin besok juga di station kami meeting bagaimana apa yang harus dilakukan, penilaiannya seperti apa, karena penilaiannya itu sama dengan teman-teman kontraktor, tidak ada bedanya, sama, acuannya itu sama.
Jadi harapan saya ke depan, jaga keselamatanmu yang pertama. Ya kan? Kalau memang ngantuk, kenapa kalian jangan itu kamera di depanmu jadikan beban. Jangan. Kalau kalian ngantuk, jujur sampaikan. Kan sudah dibilang kalau kalian ini sampaikan. Sampaikan ke supervisormu, sampaikan ke meninggis, silakan kau parkir di tempat yang aman. Jangan nanti nabrak ini masuk di got, baru bilang mengantuk memang tak. Itu cuma kita cerita kalau sudah ini. Jadi jangan itu kamera jadikan beban, jadikan ini gelisah apa segala macam. Tidak. Karena kenapa dipasang itu? Itu mahal dibeli. Kenapa dipasang? Karena kadang-kadang teman-teman tidak jujur. Sudah ngantuk dipaksa. Nah, untuk meyakinkan itu bahwa orang ini ngantuk, harus disuruh berhenti, jadi pasanglah itu. Tapi itu bukan jadi beban. Jangan jadikan beban itu. Jangan dijadikan beban. Tapi jadikan sesuatu yang membantu kita. Membantu supervisor mengontrol. Bahwa ini orang, sudah harus berhenti dulu. Parkir ini tanpa aman. Komunikasi dengan dia, supervisor selesai barang. Hanya kalau kalian yang bilang tadi kenapa dipasang, tapi kadang-kadang sudah mengantuk tidak tahan, dipaksa. Masih di got, kayak yang di Surabaya, Taufik. Pagi-pagi, coba. Pagi-pagi masih di got. Dan itu yang kita dapat, bahwa memang sebelum ini diputar itu kamera. Dirubah posisinya. Karena itu akan terdeteksi dia. Kalau kau rubah, pasti terdeteksi. Jadi jangan jadi beban. Kalau kalian ini jujur saya sampaikan. Dan kita harapkan itu juga kejujuran. Ya, jadi tidak usah jadikan beban. Karena banyak teman-teman saya lihat gelisah. Jangan kau jadikan beban itu. Apa yang ada di atas itu alat bantu. Ya, alat bantu keselamatan teman-teman. Jadi yang diharapkan itu komunikasi. Jujuran saja. Oke. Jadi Pak Wahyu ini bisa dicontoh nanti. Pak Wahyu kalau kita lihat kan masih muda, masih bisa kerja. Semangatnya yang harus dicontoh. Motivasinya, ketulusannya dia bekerja, tidak ada beban. Coba mau pensiun masuk di bawah. Harusnya kan, makanya saya tanya Pak Yakob, dekat kami itu, Pak Linus. Kasih dia hanya mengantar jemput selesai. Jadi dia jadi imam selama 2 minggu di masjid. Super sekali. Lalu dipaksakan, tapi dia semangatnya itu luar biasa. Itu yang harus jadi contoh. Maksud saya diskusi jujur, ada Pak Linus ini. Cukup dia ngantar pulang jemput dan menjadi masjid. Jadi itu yang harus dicontoh. Dia masih sehat, tidak pernah di-step. Coba, ini yang patut dicontoh, teman-teman. Karena dia bekerja tulus, tidak ada beban. Tidak ada beban, jadi perlu dicontoh. Coba mudah-mudahan kita bisa pensiun seperti Pak Baryudin. Amin. Masih sehat, masih kuat, masih ini. Anak kita yang ada di Paleng. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera buat kita semua. Saya ini sebagai anggota di Tambang, jadi kita ini kerjasama yang baik. Buat teman-teman semua, saya pesankan supaya kerja sesuai dengan prosedur dan melakukan apa yang terbaik buat perusahaan. Karena itu kita raih sendiri nantinya. Ya. Jadi saya minta kepada rekan-rekan semua, jangan kita ambil yang istilahnya yang negatif untuk pekerjaan kita, karena kita ini akan berkelanjutan demi untuk kehidupan anak-anak kita. Ya, jadi saya sudah mengalami beberapa macam cobaan hidup Subhanallah. untuk melangkah ke depan. Jadi kita harus jalani sesuai apa yang ada. Jadi saya harapkan semua adik-adik ini supaya kerja untuk menempuh hidup selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih atas spotnya untuk mengadakan acara ini. Dan saya minta terima kasih banyak
kepada semua rekan-rekan Sama-sama. pekerja kita ini. Mudah-mudahan Allah yang membalas jasa Insyaallah. kita. Amin. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian saja dulu untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Pak Saruk ceramahnya demikian, kita memang tidak dikasih untuk begitu ya. Cuma karena ya bagaimanalah Pak Wahyu ini kakak kita, orang tua kita yang sekian puluh tahun bersama dengan kita bekerja. Banyak hal yang sudah beliau berikan buat kita, buat perusahaan. Ya, banyak ilmu yang sudah dibagi, di-share ke kita semua selama kita berinteraksi dengan beliau. Dan kita bersyukur bahwa beliau akan memasuki masa purna bakti di 30 Desember 2020. Alhamdulillah. Sekitar 3 minggu lagi. Dan sempat diskusi juga dengan beliau bahwa selama kerja syukur sudah pernah mengalami sesuatu yang kita tidak inginkan, aksiden atau apa dan sebagainya. Ya, itu sebuah hal yang luar biasa yang harusnya kita contoh sebagai anak-anak muda. Ya, tidak pernah di step, tidak pernah ya kalau coaching atau ada oke. 2020 ya. Saya banyak belajar dari Om Wahyu. Kita pernah satu situ Pak Wahyu ya, di sip Charlie kan. Betul lagi di sip mana? Pak. Dia tidak kemana? Saya juga menilai dia dulu. Sekarang saya lagi nilai. Tapi apa hal positif yang kita bisa ambil dari situ, bahwa segala sesuatunya ada waktunya. Ada waktunya untuk bekerja, ada waktunya untuk masuk kerja, ada waktunya untuk bekerja sepanjang tahun, dan ada waktunya untuk pensiun, dan ada waktunya untuk mati. Semua itu ada waktunya. Dalam rentang waktu itu, saya banyak belajar dari Om Wahyu. Dia benar-benar seorang pekerja yang bagus. Dia mempergunakan semua waktu yang ada, yang dia jalani itu dengan baik. Salah satu contoh masalah sertifikat kan sudah banyak dibahas. Saya waktu sertifikat waktu itu hari, bahwa saya umpamakan saya ulangi lagi, ini bagi saya putih. Tapi kalau ada noda lumpur yang kamu lihat itu nodanya. Ya. Artinya apa? Sebagus apapun kita punya produksi tiap hari, tapi kalau kita eksiden, tidak ada gunanya. Mau semua. Ini baju putih. Tapi kalau ada noda, percikan noda ke sini, kalian lihat, wah, bajunya kalian kotor. Ya kan? Sama. Itu yang harus kita pegang. Jadi filosofinya untuk menjadi aman, untuk menjadi selamat dalam bekerja, itu selamat dalam berproduksi. Tadi tidak usah kita bahas lagi karena sudah terlalu kita bahas tentang itu. Hanya saja saya mewakili teman-teman dari SIPA mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Om Wahyu ya, yang telah memberikan kontribusi yang sangat optimal kepada perusahaan dan kepada kita semua. Semoga ya di akhir-akhir hidupnya, di akhir-akhir masa persiapan pensiunnya ini dapat dilalui dengan baik. Dan amin. Kita juga berharap yang belum pensiun supaya kita juga keluar seperti Om Wahyu. Amin. Nah itu ya. Jadi teman-teman semua, hari ini kita sudah 2 kali melakukan refreshing. Apa tujuannya itu? Kalau kita cuma kerja tapi pikiran itu stres, bisa kita juga lumpuh. Akhirnya kita lakukan refreshing. Perlu tuh, ya, supaya jiwa juga muda. Bukan apa namanya? Kalau ketuaan itu kan ada dua dari segi jasmani dan 2 dari segi rohani, ya kan? Jadi kalau jiwa itu tua, itu cepat itu kelihatan di muka. Sama wangi itu kan kelihatan di muka apa ini? Segar ya, segar. Nah, karena jiwanya itu segar terus. Coba. Walaupun dia umur tua. Jadi itu yang banyak kita contoh.
Ya, jadi jiwanya kita harus muda terus. Makanya kita butuh refreshing untuk ya umur boleh tua tapi jiwa yang sedang harus tetap muda, toh? Ya. Jadi terima kasih Om Wahyu atas pengabdiannya kepada perusahaan, atas pengabdiannya kepada kita semua. Harapan saya semoga Om Wahyu setelah pensiun nanti dapat mengakhiri semua sisa hidupnya itu dengan baik. Amin. Ya, terima kasih. Jadi acara apa saja Om Wahyu? Ya, Om Linus mungkin saja Om Linus. Nanti masih 2 menit saya wakili Gawang Saru toh. Ya, apa namanya? Di acara silaturahmi kita hari ini, ya teman-teman ada sedikit bingkisan buat Om Wahyu, ya. Pelan-pelan belajar. Kalau nilainya tidak seberapa Om Wahyu, tapi teman-teman ini memberikan dengan sebuah ketulusan, ya, dengan sebuah kebanggaan, ya, apa yang Om Wahyu telah bagi ke kami semua, ya. Tidak dapat dinilai dengan apa-apa nih sebenarnya, dengan barang ataupun apa yang lain, ya. Tapi sebuah apa yang sudah kita jalani bersama menimbulkan sebuah kenangan yang begitu indah buat kami adik-adik maupun yang mungkin panggil anak di sini, ya. Jadi di sini ada sedikit bingkisan, ya. Om Rizal mungkin bisa angkatkan Om Rizal, ya. Nanti Om Linus wakil, betul Om Linus wakil, ya. Apa? Ya. Wakil Om Linus saja di Pamaya. Serahkan dokumentasi, ya. Di foto dulu, ya. Terima kasih banyak, ya, buat kebersamaan Pak Wahyu dengan si Palpa, ya. Oke, ya. Oke, tidak apa-apa kita melanggar bisa salaman. Nanti kita lagi. Om Saru juga, Om Saru salami beliau. Iya, Pak Wahyu, jual tidak apa-apa. Ayo, alami aja. Gendor lagi tuh. Iya. Oke. Yang mana yang bingkisan ini? Satu bingkisan, satu bungkusan. Satu bungkusan, satu bingkisan. Satu paket. Bawa juga di bawah, Pak. Ya. Lumayan ke kebun. Iya. Bisa untuk bagasi kebun ini. Iya. Guru mengaji. Iya, guru mengaji. Super sekali. Guru mengaji. Oke, saya jawab. Guru karate mah. Tambah jika ini Pak Ustaz, tambah di hari. Tidak tambah. Oke. Teman-teman, acara hari ini kita kita bebas santai, walaupun ada sedikit yang seremonial untuk Pak Wahyu. Jadi kita masih lanjut acara. Kayaknya kita baru selesai makan soto tadi, ikannya belum tersentuh-sentuh, belum ada sentuh paredenya nih ikan bakarnya. Jadi kita masih lanjut hari ini. Next session. Silakan waktunya diatur, kemudian Mamnya Sasi kasih kita waktu, ya. Dikasih waktu untuk di tempat ini. Silakan, yang penting kita aman, ya. Kita tetap jaga protokol kesehatan. Iya, ya. Ya, nanti kita masih lanjut, silakan. Kebetulan karena kita agak daerah ini agak jauh dari pemukiman, mungkin kalau mau nyanyi daerah mungkin terganggu, ya. Yang penting kita jaga keamanan, kita jaga juga area ini yang sudah kebersihannya, kebetulan yang punya tempat sudah memberikan kesempatan kita untuk menggunakan. Kita jaga apa yang mereka sediakan bagi kita supaya tempat ini bisa terjaga dengan baik. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak teman-teman. Om Wahyu sekali lagi selamat, ya, menjalani masa Purnabakti. Kita masih bersama-sama sampai tanggal 30 Desember. Siap. Ya. Iya. Setelah ini siapa tahu Pak Wahyu mau menyanyi, karena biasa menyanyi di bekonya. Ya.